Halo semuanya, kenalin aku Agnes Prisyanti dengan NIM 22503030111019. Jadi di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai perkembangan pustaka menjadi ilmu perpustakaan dan informasi. Oke, jadi kita mulai. Jadi, menurut etimologi, pustaka ini merupakan sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik berpengetahuan, komunikasi pengetahuan berbasis tulisan dalam segala format media yang ada. Maka pustaka berupa sarana, himpunan, dan tradisi. Seperti yang kita tahu bahwa kata pustaka bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Iran kuno, yang digunakan oleh orang-orang Persia. Pada masa silam, ratusan tahun sebelum Masehi, masyarakat Persia ini menjadi salah satu pendiri peradaban berbasis tulisan. Waktu itu, kertas dari papirus belum ditemukan oleh orang-orang Mesir. Maka akhirnya orang-orang Persia ini menggunakan kulit hewan yang digunakan sebagai media teks religius. Pada saat itu, mereka menganut agama Zoroaster yang menjadi agama utama di Kekaisaran Persia itu sendiri. Sekitar pada 559 SM sampai 651 SM. Mereka menyebut media teks religius tersebut dengan nama pos atau posta. Kemudian selanjutnya muncullah kata pusta, berupa perekaman religius untuk mengganti tablet dari kayu atau tanah liat yang populer pada abad 1 SM. Contohnya itu ada dua. Yang pertama yaitu kodeks, berupa buku yang terbuat dari lembaran kertas, velum, papirus, atau bahan yang serupa tulisan tangan. Kodeks ini dibuat dengan cara menumpuk seluruh lembaran halaman kemudian menyatukannya dengan jahitan pada salah satu tepi buku dan menyampulnya dengan bahan yang lebih tebal daripada lembaran halaman atau biasa disebut dengan menjilid. Yang kedua yaitu biblio atau papirus, merupakan kitab-kitab suci agama Wahyuan pada masa itu. Selanjutnya muncullah kata pustaka dari bahasa Sanskerta yang dibawa oleh bangsa India, yang berarti tulisan yang baik, bermutu, bagus, dan terhimpun secara teratur yang berfungsi sebagai arsip kerajaan sekitar pada tahun 4 SM. Kata pustaka ini dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua. Selain itu, tradisi pustaka juga menyebar ke bidang-bidang non-religius yang dianggap penting pada saat itu, yaitu di bidang medis atau bidang pengobatan. Pada akhirnya, kata pustaka ini bermakna lebih dari sekedar tulisan atau buku, melainkan sebuah elemen sosial budaya yang sangat fundamental bagi pengorganisasian kehidupan dalam bentuk agama, hukum, negara, kedokteran, dan dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhannya. Beberapa kata pustaka ini dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Contohnya yaitu di bangsa Eropa menggunakan kata library, tepatnya di negara Inggris, dan bibliotek di negara Belanda. Dan Jerman juga memiliki kata lain yang merujuk ke media untuk menerangkan tulisan, yaitu book atau Buch. Jadi di Indonesia sendiri, kata pustaka ini menjadi institusional dan sistemik sejak pemerintahan kolonial Belanda yang mendirikan Balai Pustaka yang merupakan instrumen kolonialisme dan simbol bagi pembinaan rakyat jajahan melalui bacaan dan keaksaraan. Biasanya disebut dengan literasi. Di Indonesia pada saat masa penjajahan yang masih berdiri sampai sekarang, dan sejak urusan-urusan yang berhubungan dengan pustaka ini dikelola oleh pemerintah, maka pada akhirnya diberikan nama perpustakaan yang mulai digunakan resmi sejak tahun 1950. Belanda menggunakan kata Balai Pustaka pada tahun 1917 untuk Kantor voor de Volkslectuur atau Kantor
urusan bacaan rakyat, dan bangsa Indonesia sudah mulai menemukan bentuknya lewat pustaka berupa tulisan-tulisan yang diproduksi, disebarkan, dan disimpan secara teratur. Balai pustaka ini sangat-sangat berperan dalam penggunaan bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa kesatuan. Belanda kemudian mendirikan ribuan taman pustaka di Indonesia sebagai sarana menyebarkan karya tulis yang dianggap baik dan bermutu, yang tentu saja berfokus untuk kepentingan kolonialisme. Ada beberapa buku yang tidak boleh disebarkan oleh bangsa Indonesia sendiri, seperti adanya sensor ini. Ada buku-buku yang dilarang dibaca, buku yang dibaca hanya bisa atau boleh dibaca itu adalah bahasa Melayu dan dari bahasa Belanda ini sendiri. Ini tuh bertujuan untuk meminimalisir adanya perlawanan rakyat Indonesia kepada bangsa Belanda ini sendiri. Kemudian dibuatlah Departemen Penerangan, yang berarti informasi dan komunikasi oleh Soekarno. Kemudian diciptakannya Biro Perpustakaan yang berubah menjadi Lembaga Perpustakaan Nasional berupa institusi yang mengurus pustaka. Lebih jauh lagi, lembaga ini tuh kemudian menjadi pusat pembinaan perpustakaan yang berdiri sampai tahun 1990. Perkembangan selama 40 tahun terakhir ini telah mengungkapkan kata dan konsep perpustakaan menjadi sebuah urusan birokrasi ataupun kegiatan teknis. Makna perpustakaan sebagai urusan teknis dan birokrasi semakin diperjelas ketika Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1980. Kemudian selanjutnya mengenai kata informasi yang ditemukan pada akhir abad yang ke-14 dan dari bahasa Latin yaitu informatium berarti garis akbar, konsep, ide. Informasi ini merupakan penggunaan komputer dalam perpustakaan untuk mendapatkan informasi termasuk dalam rukun ilmu sosial budaya dan penerangan teknologi di masyarakat. Di akhir tahun 1960-an, Library of Congress, sebuah perpustakaan khusus untuk anggota Kongres di Amerika Serikat, mempelopori penggunaan sebuah teknologi baru yang sering kita kenal dengan sebutan komputer. Perpustakaan Kongres ini dengan demikian menjadi salah satu yang pertama kali menggunakan komputer untuk pekerjaannya. Riset temu kembali informasi dimulai di sepanjang tahun 1960-an. Semakin banyak perpustakaan menggunakan mesin dalam menyelenggarakan perpustakaan, khususnya untuk membantu mengorganisasikan koleksi dan layanan. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1964, Library of Congress di Amerika Serikat juga membentuk Data Processing Unit yang memunculkan kata ARC, berarti Standar Pertukaran Data Elektronik Internasional di bidang perpustakaan. Dari situ muncullah jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau Library and Information Science yang dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan mulai juga muncul online public access katalog yang digunakan sejak tahun 1978. Selanjutnya muncullah library automation menjadi standar elektronisasi perpustakaan pada tahun 1980-an. Konsep digital library ini mulai juga dibicarakan akhir tahun 1990-an dan library information system menjadi standar di awal tahun 1990-an. Jadi kurang lebihnya penjelasan mengenai perkembangan pustaka menjadi ilmu perpustakaan dan informasi, kurang lebihnya dari aku sendiri mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.